Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil wahhab, jazilil thawab, al-mu'ti bighairi hisab, alladhi nada al-ahbaba ila sahatil iqtirab wa hayyaja ashwaqahum ila dhakal janab, yunadi في كل ليلة من الشهر هل من مستغفر هل من تائب هل من ذي حاجة فأنيل المطالب وينادي وفي كل نفس من الأنفاس وفي كل لحظة من اللحظات بأن أبواب الإقبال عليه مفتوحة وعطايا للصادقين ممنوحة وإحساناته للمتعرضين مسموحة خلقنا لنربع لا ليربع علينا فيا فمن تسوق إلى حضرته وسلك سبيل أهل مودته نشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat duduk di tempat yang insyaallah penuh barakah ini untuk sama-sama memperingati haul orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besar harapan kita kepada Allah, semoga kita yang hadir di sini semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, disembuhkan segala penyakitnya oleh Allah, disukseskan dalam segala urusannya oleh Allah, dan dipastikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan ahawat rahiman wa rahimakumullah. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang manusia. Kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang manusia, ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Kita tidak diciptakan sebagai tumbuhan, kita tidak diciptakan sebagai hewan, tetapi kita diciptakan sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu paling baiknya bentuk. Kita lebih sempurna daripada malaikatnya Allah, kita lebih sempurna daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, agar kita menjadi hambanya Allah yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayyuhal ikhwan ahawat rahiman wa rahimakumullah. Kembali juga kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dijadikan manusia, tetapi kita dilebihkan dari manusia-manusia yang lainnya, yang mana kita diberikan kepercayaan oleh Allah, diberikan keyakinan oleh Allah di dalam hati kita untuk meyakini agama Islam adalah agama yang paling benar. Banyak manusia banyak Allah menciptakan manusia, tetapi dia tidak mempunyai keimanan, tidak memeluk agama Islam. Dia percaya kepada agama-agama yang lain. Tetapi Allah memilih kita sebagai manusia yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Ayyuhal ikhwan ahawat rahiman wa rahimakumullah. Tidak sampai di situ. Setelah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, kemudian kita beragama Islam, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Muhammad
adalah umat terbaik di antara umat-umat Nabi yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan, mari kita sanjungkan pujian kita kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Rugi kita sebagai umat Muhammad tetapi kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Kenapa? Pernah di dalam satu riwayat disebutkan Abu Jahal ini setiap berpapasan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal ini makhluknya Allah, manusia yang paling membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci sekali Abu Jahal sama Rasulullah. Dikala Rasulullah melewat satu gang, kemudian Abu Jahal dari arah yang lainnya misalnya, maka Abu Jahal ini pasti membuang wajahnya ke arah yang lain. Kemudian ada satu orang sahabat bertanya, sahabat Abu Jahal bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kenapa ente ini setiap ketemu sama Muhammad ataupun berpapasan dengan Muhammad, kamu palingkan wajahmu ke arah yang lain?" Kemudian apa kata Abu Jahal? "Wahai sahabatku, ketahuilah, barang siapa yang menatap wajah Muhammad, maka pasti akan jatuh cinta kepadanya. Aku buang wajahku dari wajah Muhammad, aku tidak mau melihat wajah Muhammad karena aku takut jatuh cinta kepada Muhammad." Sallu ala habibina Muhammad. Ayyuhal ikhwan, kalau kita bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menatap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti antum akan jatuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hilanglah wajah-wajah yang lainnya, hilanglah cinta-cinta yang lainnya di dalam hati kita. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya cintai, guru kita semuanya, murabbi ruhina Al-Habib Zainal Abidin bin Al-Habib Muhsin bin Al-Habib Ali Al-Hindwan. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, semoga Allah mengangkat derajat beliau, semoga Allah memudahkan segala urusan beliau, semoga Allah mengistiqomahkan beliau untuk memimpin hati-hati kita menangis hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Doa-doa yang lainnya tidak bisa saya ucapkan, tidak bisa saya sampaikan, takut satu dan lain hal. Karena doa-doa yang lain ini masih banyak. Banyak doa-doa saya untuk beliau ini banyak sekali. Dan juga khususnya semoga beliau diberikan keturunan-keturunan yang banyak, saleh dan salehah insyaallah ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mengerti maksud saya doanya seperti itu, insyaallah ikhwan akhwat ngertilah semuanya. Juga orang tua saya yang saya cintai, yang saya hormati, Al-Habib Anas Al-Hindwan, semoga Allah selalu meridai dan memudahkan segala urusan-urusannya beliau, dan juga selalu istiqamahkan di dalam jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Saya dikasih kursi. Ada 3 orang yang wajib untuk ditempeleng. Jadi ada 3 orang yang orang ini wajib untuk ditempeleng. Yang pertama, kalau dia dikasih hidangan, ada undangan seperti ini, dikasih hidangan, ditolak minta hidangan yang lain. Nah, tamu yang seperti ini boleh ditempeleng. Udah dikasih makanan, enggak cocok, saya tidak suka makan ini, minta yang itu. Tamu yang seperti ini boleh ditempeleng.
Yang nomor dua, boleh ditempelin ini orang kalau dia dikasih kursi kemudian dia tidak duduk. Ini boleh ditempelin. Daripada saya kena tempelin, saya mau duduk sebentar. Allah, enak ternyata duduk di atas. Karena aminya saya ada di belakang, soal adab saya yang penting udah sah. Ya, tuan rumah ya, udah sah. Alhamdulillah, udah sah. Alhamdulillah. Daripada kena tempeling saya. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memperingati haul Al-Habib Ali bin Muhammad Mahdali. Beliau adalah salah satu keturunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah guru yang hebat. Di dalam cerita, beliau ini adalah guru dari kakeknya saya, Haji Ismail. Saya dari bagian ibu Gadri, dari bagian Aba Al-Hinduan. Cuma dari bagian ibu kakeknya saya, buyutnya saya itu Haji Ismail, kebetulan murid dari Al-Habib Ali bin Muhammad Mahdali. Alhamdulillah. Jadi ada garis nasab keilmuannya, ada. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Beliau adalah orang yang sukses. Beliau adalah orang yang berhasil untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau ingin membawa kita semuanya untuk bisa juga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bilang sama saya, Habib, ini hallnya besar ini Habib, ini baru hall akbar. Gimana dengan kami Habib? Yang orang tuanya kami juga ingin diadakan hall. Setiap anak wajib mengholkan orang tuanya. Setiap anak wajib mengholkan orang tuanya. Harus Habib? Harus. Wajib Habib? Wajib. Kenapa? Karena menghaulkan itu menjadi hadiah terindah bagi orang tua kita yang telah mendahului kita. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Saat antum mau buat acara haul seperti ini juga, silahkan dengan yang namanya maulid, fadhal. Mau dengan namanya Fatihah, fadhal. Mau langsung dibacain Yasin, silahkan. Mau mahalul qiyam, boleh. Cuma bedanya dengan haul akbar ini, yang kita tidak ada manakib. Ente jangan buat manakib. Orang tuanya kita tidak usah manakib. Kalau beliau, ya, kenapa? Manakibnya indah, yang kita dengarnya indah. Tadi kita dengarkan sama-sama, tengah malam bangun qiyamul lail, datang kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Subuhnya ibadahnya luar biasa. Coba manakib orang tuanya kita. Alhamdulillah, bapaknya saya setiap jam 8 pagi baru bangun dari tidurnya. Enak dengarnya. Tapi kalau yang beliau alhamdulillah tengah malam udah qiyamul lail dengan ngajinya, dengan sholatnya, enak. Kalau orang tuanya kita alhamdulillah dulu waktu muda orang tuanya saya sabung ayam, kan tidak enak kita dengarnya. Oleh karena itu silahkan dengan maulidnya, dengan apa silahkan, cuma jangan dengan manakibnya. Uzkuru mahasina mautakum, ingat yang indah-indah toh, jangan yang aneh-aneh. Juga membaca harus dari Fatihah, kemudian maulid dengan Yasin, mahalul qiyam. Itu tergantung dari makanannya. Kalau ngundang saya sama Habib-Habib yang lain, kalau yang disiapkan makanan itu cuma pisang goreng, ya Fatihah. Fatihah cukup udah itu, insya Allah sampai.
Tapi kalau udah kayak ada bungkusannya dibungkus pakai apalagi ada berkat-berkatnya nanti nih. Itu dengan mahlul qiyamnya kita baca. Ayyuhal ikhwan hawad rahimani wa rahimakumullah. Dulu kalau saya ini ceramah, waktu ada abah saya, Abu ya Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan ini, kalau ada beliau saya paling tidak mau ceramah. Ini ada orang tuanya saya juga, Al-Habib Zainal Abidin Habib Anas. Ini saya rasa canggung untuk ceramah itu, canggung kayak apa? Ada yang lebih atas, tapi yang di bawah suruh ceramah, kan ini tidak pantas rasanya, kayak tidak pantas sekali. Waktu itu waktu ada waktu ada abah saya, kalau ada abah saya atau guru saya di situ, pas saya mau ceramah, saya suruh keluar. Silakan keluar dulu, saya mau ceramah. Karena tidak pantas. Mau ngusir beliau ada di sini. Tapi karena sudah dikasih izin, bismillah, insyaallah saya tidak usah panjang. Saya juga ingin mendengarkan ilmu dari beliau yang begitu luas ilmunya, yang begitu mantap dalam pemaparannya. Yang saya ini cuma muqaddimah aja. Pokoknya muqaddimah, nanti urusan finishing beliau. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang tua ingin anaknya berhasil. Dan keberhasilan itu kita lihat dari mereka-mereka yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tua kalau ditanyakan, "Pak, bagaimana anaknya sampean? Ingin jadi apa, Pak?" "Oh, anaknya saya harus jadi orang yang sukses. Itu tujuan hidupnya saya." "Oh, anaknya saya harus begini. Oh, anaknya saya harus begini." Inti dari semuanya adalah anak tersebut harus menjadi orang yang sukses. Dia ingin anaknya sukses, melebihi kesuksesan dari dirinya sendiri. Saya tidak pernah dengar cerita kalau bapaknya misalnya jadi polisi, ditanyakan, ada orang nanya, "Pak, ente punya anak?" "Ya." "Ente kerjaannya ente apa, Pak?" "Saya polisi." "Cita-citanya ente untuk anaknya ente apa, Pak?" "Anaknya anak harus jadi satpam misalnya." Tidak mau, tidak ada. Pasti orang tua ingin anaknya lebih tinggi daripada dia. Iya, Pak, iya. Iya. Walaupun Anda bilang tidak iya, karena mic-nya saya megang. Setiap orang tua ingin dia lebih tinggi, anaknya lebih tinggi daripada dia. Kalau bapak ingin anaknya lebih tinggi daripada dirinya, wajar, manusiawi. Dan ini yang seharusnya. Ini seharusnya watak dari orang tua adalah anaknya harus lebih hebat daripada dirinya. Harus sukses, harus berhasil. Alhamdulillah, dari keturunan Al-Mahdali. Mohon maaf kalau tidak menyebutkan fam yang lain karena kita mengholkan sahibul hajat Al-Mahdali. Banyak di antara mereka keturunan dari fam-fam Al-Mahdali ini mempunyai kelebihan dan keutamaan, khususnya di dalam bab keilmuan. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pengertian sukses banyak disalahartikan. Ini masalahnya nih sekarang. Suksesnya banyak disalahartikan. Ada yang bilang, "Beb, tuh saudara Anda tuh sukses." Padahal arti dari suksesnya itu sendiri dia salah. Ada yang bilang, "Habib, yang namanya sukses itu kalau kaya, Habib. Orang dinamakan sukses kalau dia kaya." Ada temannya waktu dulunya sama-sama susah, tiba-tiba setelah 5 tahun kemudian ketemu dengan temannya dengan mobil Mercy-nya, rumahnya 13 tingkat, uangnya 13 miliar, istrinya 4. Ini beb, sukses beb. Jadi kalau rumahnya 13 tingkat, mobilnya berjejer Mercy semuanya, uangnya 13 miliar, istrinya banyak, ini sukses beb. Kaya beb.
Kalau memang kesuksesan itu tergantung dari harta, maka manusia yang paling sukses di atas muka bumi ini adalah Qarun. Qarun yang paling sukses di atas muka bumi kalau hitungannya harta. Kenapa? Qarun hebat, luar biasa Qarun. Salah satu contoh Qarun ini hartanya, kunci berangkasnya ini, kunci lemari isi dalamnya itu dari emas dan bisa diangkat oleh 7 laki-laki yang gagah. Kuncinya dari emas dan bisa diangkat oleh 7 laki-laki yang kuat. Kuncinya aja dari emas, apalagi isinya. Yang kita kuncinya besi, kecil lagi. Yang Qarun kunci emasnya dibawa keliling kampung. Nih kunci emasnya saya nih kunci emasnya saya ini. Artinya Qarun, kata Qarun, nih kunci emas, foto ente rampok dah. Kalau buka sendiri nggak bakal bisa terangkat itu kunci. Yang kita kuncinya kecil, disembunyiin. Ditanya, kenapa itu disembunyiin? Takut dicuri. Uangnya sedikit, takut dicuri. Qarun, fadhal kata Qarun, ambil. Apakah Qarun berhasil? Apakah Qarun sukses di matanya Allah? Nah, Qarun tidak sukses di matanya Allah. Qarun terhina di pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya Qarun terhina? Qarun ini dihinakan oleh Allah, matinya ditenggelamkan di buminya Allah. Jadi Qarun tenggelam di buminya Allah dengan harta-hartanya. Makanya ikhwan akhwat kalau digali sumur, kemudian ada dapat yang emas ataupun berlian, kita menyebutkan harta Qarun. Saking banyaknya itu, nyangkul, wah dapat yang kuning-kuning. Maksudnya emas. Nggak usah mikir yang lain ini karena kuning-kuning. Wah ini pasti dibilang harta Qarun. Qarun ini kaya luar biasa. Ditenggelamkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Bukti lagi bahwa Qarun ini terhina. Tidak ada satu orang pun yang mau dipanggil dengan nama Qarun. Anggap di Sungai Kujit ada orang kaya, luar biasa kekayaannya. Setiap hari sedekah 500 juta misalnya. Setiap hari sedekah 500 juta. Mobilnya tumpuk-tumpuk. Rumahnya banyak. Istrinya banyak. Anaknya banyak. Datang ke acara ini. Misalnya, alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Qarun. Kira-kira kita diapain? Ditempelin kita sama orang itu. Ditempel. Kita nanya, kenapa ente nempelin anak? Ente ngina anak. Anak hormat ente karena ente orang yang paling kaya di Sungai Kunyit. Enggak, kata orang itu, ente menghina anak. Artinya namanya Qarun terhina. Nama Qarun itu terhina. Ya ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Artinya kekayaan bukan menunjukkan dari sebuah kesuksesan. Lalu apa? Ada yang bilang lagi, Habib, tuh lihat temennya kita Habib, tuh lihat temennya anak Habib, sudah jadi PNS, udah dapat pangkat jadi wali kota, udah jadi gubernur Habib, udah jadi panglima, udah jadi TNI dan sebagainya Habib, udah jadi presiden Habib. Itu temennya anak Habib. Jokowi itu temennya anak Habib. Sukses dia sekarang. Misalnya kalau ada yang kenal sama Jokowi, yang temenan sama Jokowi, ada yang bilang seperti itu. Artinya pangkat kadang dinilai dari sebuah kesuksesan. Jadi pangkatnya, ini pangkatnya tinggi nih, ini sukses. Kalau memang pangkat itu menjadi tanda dari kesuksesan, maka yang paling sukses di atas muka bumi adalah Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu waktu dilahirkan oleh ibunya,
dia sudah jadi pangeran. Besarnya dia jadi raja. Hebat Firaun. Kecil pangeran, besar raja. Luar biasa Firaun. Firaun ini tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Firaun ini manusia yang paling berwibawa. Hebat Firaun ini. Apa Habib ngomong kayak gitu? Mana buktinya? Firaun ini setiap melakukan peperangan tidak pernah kalah. Firaun ini tidak pernah kalah. Setiap berperang Firaun paling depan dan selalu menang. Nomor 2, Firaun tidak pernah sakit. Nomor 3, pernah sewaktu-waktu, ayyuhal ikhwan, pernah sewaktu-waktu Nabi Allah Musa alaihissalam ini melerai 2 orang yang sedang bertengkar. Satu dari Bani Qibti dan satu dari Bani Israel. Dari orang Mesir dan orang Israel. Tengkar. Dipisah sama Nabi Allah Musa, tengkar lagi. Dipisah sama Nabi Allah Musa, tengkar lagi. Tidak kuat Nabi Allah Musa, ditempelin, cetar sama Nabi Allah Musa, mati. Jadi Nabi Allah Musa ini punya 1 kali tempeling, sekali tempeling, orangnya mati. Hebat. Anda bayangkan, saya tidak pernah dengar Mike Tyson ninju orang 1 kali langsung mati, tidak pernah dengar. Saya tidak pernah dengar. Nabi Allah Musa nempeleng, cetak mati. Luar biasa Nabi Allah Musa. Coba. Kemudian apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang perkasa yang nempeleng 1 kali mati, diperintahkan oleh Allah, ya Musa, wahai Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui dari batas-batasnya. Apa jawabannya Nabi Allah Musa? Ya Allah, aku takut ya Allah mau ketemu sama Fir'aun. Ente bayangkan, laki-laki gagah, kuat, perkasa, nempelin orang 1 kali mati, disuruh ketemu sama Fir'aun, takut. Ente bayangkan gimana wibawanya Fir'aun. Fir'aun ini, kalau pernah satu cerita, Fir'aun ini pernah jalan di Sungai Nil, pakai kapal di Sungai Nil, jalan. Nah, tiba-tiba di Sungai Nil ini ada apa? Gelombang, ombak. Nah, jadi sungainya itu agak bergelombang. Fir'aun angkat kakinya, kemudian dihentakkan ke kapal itu. Pas bilang, wahai Sungai Nil, diam kamu, diam. Hebat Fir'aun, wibawa. Sungai Nil disuruh diam, takut. Luar biasa ini Fir'aun. Apakah Fir'aun itu termasuk orang yang sukses? Nah, apa Habib buktinya? Tidak ada seorang pun orang tua yang ingin anaknya dipanggil dengan nama Fir'aun. Tidak ada. Oh, ada orang ibu-ibu hamil, Habib, ya, kau nikah ngandung 9 bulan Habib, karena hitung hari Habib, tinggal hitung hari Habib, mau melahirkan. Terus minta nama Habib, minta nama. Oh ya, boleh. Saya kasih nama Fir'aun. Saya kasih nama Fir'aun. Kira-kira apa jawaban dari yang wanita tersebut atau orang tua tersebut? Dia akan bilang, Habib, jangan gurau lah Habib. Habib dingina. Kenapa? Kok dikasih nama Fir'aun Habib? Tidak bagus Habib. Artinya nama Fir'aun dan Fir'aunnya bukan termasuk orang yang sukses. Fir'aun bukan orang yang sukses, ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada lagi yang bilang, tadi harta bukan menandakan kesuksesan. Kemudian pangkat bukan juga mengatakan kesuksesan. Yang nomor 3, ilmu. Kadang dikatakan, wah tuh alim, pintar, ngaji kitabnya luar biasa,
Ini alim Habib, luar biasa pembacaan hadisnya, luar biasa hafalan Qur'annya. Ini orang sukses. Kalau kesuksesan tergantung dari ilmu, maka orang yang paling sukses, makhluk yang paling sukses adalah iblis laknatullah alaih. Kenapa? Iblis luar biasa, pintar luar biasa iblis ini. Tetapi iblis tetap dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Habib, siapa orang yang sukses? Siapa Habib orang yang sukses? Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mengikuti Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah Ta'ala, faqad faza fawzan 'azim. Sesungguhnya dia adalah manusia yang paling beruntung, yang paling sukses. Jika ikhwan akhwat semuanya mengikuti Allah, mengikuti Rasul dengan penuh keimanan, maka antum termasuk orang yang sukses. Ayuhal ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Habib, gimana caranya kami mau mengikuti Rasul Habib? Susah Habib, kami tidak pernah ketemu sama Rasul Habib. Maka kita mempelajari dari sirah-sirah sahabat. Kita pelajari dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi manusia yang sukses. Lihatlah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kalau melihat Rasulullah senang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung senang, tanpa tahu alasannya apa. Kalau dilihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sedih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung sedih. Jadi tidak pakai alasan, langsung sedih. Di dalam riwayat disebutkan dikala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di dalam perjalanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, adakah air? Adakah air wahai Abu Bakar?" Kemudian Sayyidina Abu Bakar tanpa pikir panjang mencari air. Dicari airnya. Kemudian mendapatkan air sedikit. Kalau Rasulullah haus, artinya Sayyidina Abu Bakar haus. Karena Sayyidina Abu Bakar dicari airnya dan hanya mendapatkan sedikit. Kemudian dikasihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini ya Rasulullah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminum air itu sampai habis. Apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? "Fasyuriban nabiyyu wartawaitu ana." Rasulullah yang minum airnya, tapi yang hilang hausnya aku. Hebatnya kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang minum, maka yang hilang hausnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ikhwan ahwat yang minum, saya lagi ceramah, saya tambah haus, ikhwan ahwat dah haus. Saya haus, saya tidak bisa jentuh ke sana. Mamnu ke sana. Itu hebatnya Sayyidina Abu Bakar, kecintaan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul yang bisa kita contoh suri tauladannya. Sayyidina Umar bin Khattab, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan, kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perlu diragukan lagi. Dan kecintaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini sahabat yang bisa kita ambil contohnya. Habib, sahabat-sahabat udah tidak ada Habib, udah habis semua Habib. Terus dari mana kami Habib untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka bisa kita ambil hikmah dari para ulama, dari para habaib, karena mereka yang mempunyai garis keturunan yang paling dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mengerti, tidaklah memahami satu orang terhadap satu orang kecuali dari keturunannya sendiri.
Oleh karena itu ayyuhal ikhwan akhwat rahimana wa rahimakumullah, zaman sekarang ini zaman yang berbahaya. Banyaknya timbul fitnah-fitnah di tengah-tengah masyarakat kita ini. Oleh karena itu dekat-dekatlah dengan ulama, dekat-dekatlah kepada para habaib, minta doanya agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya yang ada di atas muka bumi ini. Ayyuhal ikhwan akhwat rahimana wa rahimakumullah, kayaknya tidak usah panjang-panjang dari apa yang saya sampaikan ini. Dan kita sebentar lagi akan mendengarkan, menyimak serta memperhatikan apa-apa saja yang akan disampaikan oleh guru kita semuanya, Al-Habib Zainal Abidin, yang akan memberikan penyejuk hati, penyejuk kalbu. Habib, ini yang di atas ini kok kenapa tidak ada yang pakai masker Habib? Yang di bawah ini yang pakai masker Habib. Kenapa Habib kok tidak pakai masker? Maskernya saya ada, mungkin Habib Zainnya juga ada maskernya. Cuma kalau kami pakai masker susah nafas. Iya. Kalau saya pakai masker insya Allah sama kayak. Jadi kalau pakai masker itu susah untuk nafas. Kata orang, hidungnya saya ini mancung. Kata orang hidungnya saya mancung. Yang mancung susah nafas. Yang mancung susah untuk nafas kalau pakai masker. Apalagi yang, ya itulah, ngertilah maksudnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.